Halo anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Tetap sehat dan jangan lupa harus selalu bersemangat menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita ketemu kembali dalam pembelajaran dengan tema keadilan dan kejujuran. Nah, anak-anak yang terkasih, tema kita hari ini adalah keadilan dan kejujuran. Nah, keadilan dan kejujuran itu merupakan dua hal yang menunjukkan keluhuran dari martabat kita sebagai manusia. Manusia yang telah diciptakan secitra dengan Allah, hendaknya juga senantiasa membangun diri sesuai dengan citra Allah itu sendiri, yang antara lain senantiasa membangun dan mengusahakan untuk bersikap adil dan jujur. Nah, anak-anak yang terkasih, agar kita bisa bertindak adil dan jujur, maka kita harus memahami arti keadilan dan kejujuran. Apakah yang dimaksud dengan perbuatan adil? Nah, anak-anak yang terkasih, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Ini pengertian adil berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, namun seringkali dalam hidup sehari-hari, terkadang kita melihat bahwa keadilan itu diartikan dengan pembagian yang sama, sama rata, sama rasa, atau sesuai dengan keinginan saya, atau adil itu jika menguntungkan diri saya, adil itu jika menguntungkan kelompoknya. Nah, tentu pemahaman keadilan yang demikian ini tidak benar. Nah, anak-anak yang terkasih, keadilan juga bisa diartikan dengan memberikan sesuatu kepada mereka yang berhak, memberikan hak sesuai dengan kewajibannya. Maka keadilan ini harus dipahami, harus dimengerti sesuai dengan konteks permasalahannya. Nah, anak-anak yang terkasih, bagi umat Kristiani, dorongan dan tindakan untuk berbuat adil harus didasarkan pada keyakinan dan kenyataan bahwa Allah sendiri adalah Allah yang adil, yang telah menunjukkan keadilannya bagi semua orang. Allah adalah Allah yang adil dalam hukum-hukumnya. Silahkan dilihat Mazmur bab 19 ayat 10. Dan dalam segala keputusannya, Mazmur bab 51 ayat 6. Ia adalah hakim yang adil, yang akan menghakimi setiap orang penuh dengan keadilan. Yesaya bab 11 ayat 20. Dan dia adalah Bapa yang adil. Yohanes 17 ayat 25. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita bersama-sama menimba inspirasi dari kitab suci. Nah,
sebagai orang beriman Kristiani, kita bisa menimba inspirasi dari kitab 1 Raja bab 3 ayat 16 sampai 28. Anak-anak yang terkasih, dari kitab 1 Raja bab 3 ayat 16 sampai 28, kita bisa menimba inspirasi dari Raja Salomo dalam memperjuangkan dan menegakkan keadilan. Dalam mengawali tugasnya, Raja Salomo tidak meminta kemewahan duniawi. Dia tidak meminta harta benda, dia tidak meminta popularitas, juga tidak meminta umur panjang. Tetapi Raja Salomo meminta hati. Ya, anak-anak, meminta hati yang paham dalam memutuskan perkara secara adil dan bijaksana. Maka ketika Raja Salomo harus memutuskan perkara yang dihadapi oleh rakyatnya, Salomo mampu memutuskan secara adil dengan pertimbangan yang bijaksana. Dalam kitab 1 Raja bab 3 ayat 16-28, di sana dikisahkan bagaimana dengan penuh keadilan dan kebijaksanaannya, Salomo mampu memutuskan perkara ketika ada dua wanita yang memperebutkan seorang bayi. Yang satu mengatakan, ini adalah anakku, anakmu lah yang mati. Ibu yang satunya juga mengatakan demikian. Maka Raja Salomo memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengambilkan sebilah pedang. Dan Salomo mengatakan, penggalah bayi itu menjadi dua bagian. Berikan satu untuknya dan satu untuk dia. Tetapi salah satu ibu, karena terdorong oleh belas kasihannya, dia mengatakan, jangan sekali-kali dipenggal. Janganlah engkau membunuhnya. Berikanlah bayi itu kepada dia, agar bayi itu tetap hidup. Tetapi wanita yang satunya mengatakan, penggalah, supaya jangan untukku dan jangan untuk dia. Kemudian Salomo mengatakan, jangan kau bunuh bayi itu. Berikanlah bayi itu kepada ibu yang berhak. Dialah ibunya. Raja Salomo memutuskan dengan adil dan bijaksana. Dia tahu bahwa seorang ibu tidak pernah akan tega melihat anaknya celaka. Dia tahu bahwa dia adalah ibu yang sebenarnya. Maka ia memberikan bayi itu kepada ibu yang berhak memilikinya. Nah, anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus dalam pewartaannya memperlihatkan gagasan baru dalam memandang keadilan. Bagaimanakah pandangan Tuhan Yesus tentang keadilan? Pandangan Tuhan Yesus tentang keadilan cukup berseberangan dengan orang-orang Farisi pada saat itu. Bagi orang-orang Farisi dan kebanyakan orang Yahudi pada umumnya, keadilan dipandang sebagai sesuatu yang seimbang atau sebanding. Sehingga dalam menentukan hukum yang berlaku, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa bayar nyawa, adil itu adalah seimbang. Nah, pandangan Tuhan Yesus berbeda. Keadilan harus ditempatkan dalam upaya manusia harus diberi kesempatan untuk bertobat agar dapat kembali menata hidupnya lebih baik sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kelak dapat memperoleh buah pertobatan, yakni keselamatan dari Allah. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap wanita yang kedapatan berzinah.
Dia tidak menghukumnya. Tindakan Yesus ini bukan berarti bahwa Tuhan Yesus membenarkan perilaku dan sikap wanita itu, tindakan wanita itu. Tidak sama sekali. Tetapi dia memberi kesempatan kepada wanita itu untuk menata kembali hidupnya, sehingga dia bisa bertobat dan kelak dia dapat keselamatan sebagai buah dari pertobatannya. Anak-anak yang terkasih, sebagai seorang pelajar, bagaimanakah cara kita memperjuangkan keadilan dalam hidup sehari-hari? Banyak cara yang bisa kita lakukan. Misalnya bersedia berteman tanpa membedakan suku, agama, dan status sosial. Menghargai milik orang lain. Mengembalikan barang yang kita pinjam. Memberikan bantuan pada mereka yang diperlakukan tidak adil. Belajar dengan giat. Berperan aktif dalam tugas-tugas keluarga. Terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dan masih banyak sebagainya. Anak-anak yang terkasih, mari kita lanjutkan tentang keadilan. Setelah keadilan, kita lanjutkan tentang kejujuran. Nah, anak-anak yang terkasih, berprestasi itu penting ya anak-anak ya. Tetapi jujur itu adalah yang utama. Jangan lupa, jujur adalah yang utama. Nah, anak-anak yang terkasih, hidup bersama dapat dibangun apabila setiap orang ini saling percaya satu terhadap yang lain. Sikap saling percaya ini akan muncul dan tumbuh, berkembang, bila setiap orang saling menghargai dan mewujudkan kejujuran. Anak-anak yang terkasih, mari kita menimba inspirasi dari kisah para rasul dalam kejujuran. Nah, kejujuran itu adalah menyampaikan fakta yang sebenarnya. Menyatakan sesuatu seperti apa yang sesungguhnya terjadi. Itu adalah kejujuran. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam kisah para rasul bab 5 ayat 1-11 dikisahkan tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira merupakan contoh nyata, contoh konkret orang yang mudah mengikuti bujukan setan sehingga mereka sepakat untuk berbuat tidak jujur. Ketidakjujuran yang mereka lakukan ini tidak hanya mendustai diri sendiri, tidak hanya mendustai sesama, tetapi juga mendustai Allah. Dusta terhadap Allah tidak terampuni, sehingga mereka menanggung akibat dari buah ketidakjujurannya, yaitu kematian. Orang yang mendustai Allah menjadi tidak berpengharapan lagi. Ia menjadi manusia yang mati. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara rohaniah dan batiniah. Maka ketidakjujuran yang diperlihatkan oleh Ananias dan Safira ini menjadi contoh bagi kita. Jangan sampai kita menipu diri sendiri dan orang lain. Karena menipu diri sendiri dan orang lain itu sama juga halnya mendustai Allah itu sendiri. Nah, Yesus sendiri, anak-anak,
Tuhan Yesus sendiri dalam khotbah di bukit juga mengingatkan para muridnya untuk senantiasa berani bertindak jujur. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan Yesus menuntut setiap orang untuk setia dan bertindak jujur. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan dalam hal bertindak jujur dengan senantiasa menyatakan kebenaran. Bahkan seluruh hidup Tuhan Yesus adalah pernyataan dari kebenaran itu. Kejujuran adalah tindakan yang menyatakan kebenaran kepada orang yang berhak mengetahuinya. Dengan hidup dalam kebenaran, maka hidup bersama dapat memungkinkan setiap orang berkembang secara optimal. Anak-anak yang terkasih, begitu pentingnya kita mengusahakan sikap dan perilaku adil dan jujur demi perkembangan hidup kita yang makin berkualitas. Berbuat jujur membutuhkan perjuangan. Tidak mudah anak-anak, tapi perlu kita perjuangkan. Nah, bagaimana cara memperjuangkan kejujuran dalam hidup sehari-hari? Yang pertama, jangan pernah merasa bangga saat ulangan kalian berhasil menyuntek. Menyuntek adalah perbuatan yang tidak jujur. Ketika ulangan, bersikaplah jujur. Tidak menyuntek saat ulangan, sehingga nilai yang kalian peroleh menunjukkan kualitas yang sebenarnya dari diri kalian. Yang kedua, mengembalikan barang yang kalian pinjam. Silahkan berpamitan kepada orang tua jika mau bepergian. Yang keempat, memberitahukan hasil belajar kepada orang tua. Dan silahkan berkata yang sebenarnya dalam hidup sehari-hari. Jadilah anak-anak yang jujur. Nah, anak-anak yang terkasih, tentu banyak tantangan yang harus dihadapi ketika kita mengusahakan kejujuran dalam hidup sehari-hari. Merasa takut, gengsi, merasa rugi, takut dicemooh, takut disingkirkan, kurang percaya diri. Itu merupakan sebagian dari hambatan-hambatan dalam berbuat jujur. Anak yang terkasih, apapun risikonya, sebagai orang Kristiani, kita senantiasa dituntut untuk bertindak jujur. Kita dituntut juga untuk bertindak adil dalam hidup sehari-hari. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita, terutama pada hari-hari ke depan ketika kita mengupayakan segala hal untuk membekali diri dengan berbagai macam pengalaman dan pengetahuan yang kelak akan berguna bagi hidup kita. Semoga hidup kita semakin berkualitas. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dimanapun berada, tetap semangat dalam menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Terima kasih, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran yang akan datang.